Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini lagi-lagi berkaitan dengan seleksi CPNS di tahun 2024 ini ya. Jadi ternyata pembahasan berkaitan dengan optimalisasi pengisian formasi kosong gitu masih rame gitu ya. Kemarin saya sudah membuat video yang membahas berkaitan dengan sebenarnya yang berhak mengikuti seleksi kompetensi bidang itu tidak harus 3 kali jumlah formasi, tetapi frasanya atau kalimatnya yang ada pada Peraturan Menteri Pan-RB nomor 6 tahun 2024 adalah paling banyak 3 kali jumlah formasi. Berarti kalau yang lolos passing grade atau nilai ambang batas tidak mencapai 3 kali formasi tidak masalah. Ya itu yang ikut seleksi kompetensi bidang gitu ya. Tetapi pada video tersebut ada yang komen, bukan begitu maksudnya bang. Jadi misal seperti ini, dibuka 6 formasi gitu ya, atau 6 kebutuhan, tetapi yang lolos passing grade hanya 3 gitu. Bagaimana? Otomatis kan 3 formasi ini dipastikan kosong karena yang berhak mengikuti seleksi kompetensi bidang hanya 3. Ternyata, oh ya juga ya. Tapi saya sendiri belum menemukan ya instansi mana atau unit kerja mana atau OPD mana yang memang sangat sedikit gitu ya peserta seleksi kompetensi dasar CPNS 2024 yang lolos passing grade tidak mencapai jumlah formasi atau jumlah kebutuhan yang dibuka gitu. Jadi mungkin dari teman-teman atau instansi teman-teman ada yang formasinya misal dibuka 6 tetapi yang lolos passing grade hanya 3 gitu ya, sama sekali tidak terpenuhi kebutuhannya, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar ya instansi mana. Dan kali ini kita akan coba ingatkan kembali, kita akan coba bahas kembali terkait dengan Peraturan Menteri Pan-RB nomor 61 tahun 2018 tentang optimalisasi kebutuhan atau formasi CPNS tahun 2018. Jadi di tahun 2018 Kementerian Pan-RB mengeluarkan peraturan setelah sudah dilaksanakan seleksi kompetensi dasar, ternyata banyak yang tidak lolos passing grade dan berpotensi banyak formasi yang kosong. Ya ceritanya seperti itu tadi ya. Dibuka 6 formasi tetapi yang lolos passing grade hanya 3. Artinya jangankan 3 kali jumlah formasi, sesuai dengan jumlah formasi saja tidak mencukupi. Jadi dipastikan banyak formasi yang kosong dan hal tersebut terjadi di tahun 2018. Tetapi untuk tahun ini saya sendiri belum tahu gitu ya, instansi mana saja yang memang kebutuhannya atau formasinya tidak terpenuhi karena yang lolos passing grade tidak jumlahnya bahkan tidak mencapai kebutuhan yang dibuka. Jadi untuk lebih jelasnya kali ini kita akan coba ingatkan kembali ya berkaitan atau terkait dengan Peraturan Menteri Pan-RB nomor 61 tahun 2018 tentang optimalisasi kebutuhan atau formasi CPNS tahun 2018. Langsung saja bagi yang penasaran simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah Peraturan Menteri Pan-RB ya nomor 61 tahun 2018 tentang optimalisasi pemenuhan kebutuhan atau formasi pegawai negeri sipil dalam seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2018. Jadi ini hanya sekedar mengingatkan gitu ya. Untuk tahun 2024 ini aturan ini tidak diberlakukan lagi. Artinya pemerintah masih menggunakan dasar yaitu Peraturan Menteri Pan-RB nomor 6 tahun 2024. Jadi yang bisa mengikuti seleksi kompetensi bidang adalah yang lolos passing grade dan atau berperingkat terbaik gitu ya. Jadi yang pertama adalah lolos passing grade terlebih dahulu. Kemudian jika nanti yang lolos passing grade melebihi 3 kali jumlah formasi baru akan di ranking. Maksimal 3 kali jumlah formasi mereka yang berhak masuk ke tahap seleksi kompetensi bidang. Jadi pembahasan terkait dengan Permen Pan-RB 61 2018 ini hanya sekedar mengingatkan gitu ya, bahwa dulu di tahun 2018 sempat ada kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pan-RB untuk mengatasi formasi kosong gitu ya. Karena secara nasional banyak sekali yang tidak lolos passing grade karena dulu isunya adalah nilai ambang batas atau passing grade untuk tes karakteristik pribadi itu terlalu tinggi. Sehingga dengan hal tersebut tentunya banyak formasi yang akan kosong gitu ya di tahun 2018 seperti yang saya jelaskan tadi.
Misal dibuka formasi 6 tetapi yang lolos passing grade hanya 3, dibuka formasi 10 yang lolos passing grade hanya 4 gitu. Sehingga kan dipastikan akan kosong. Sehingga untuk menanggulangi permasalahan tersebut, Kementerian Pan-RB mengeluarkan sebuah aturan berupa Peraturan Menteri Pan-RB nomor 61 tahun 2018. Tapi perlu diingat bahwa peraturan ini saat ini tidak atau belum diberlakukan kembali. Kita tunggu, sudah ada anggota DPD RI, kemudian ada PJ Gubernur di Papua Barat Daya, kemudian ada Bupati dan Wali Kota se-Papua Barat Daya yang menginginkan agar aturan ini kembali diberlakukan gitu ya, atau setidaknya ada aturan serupa agar formasi yang kemungkinan kosong bisa diisi atau bisa dioptimalisasi. Jadi seperti itu ya, itu yang perlu dipahami dulu oleh teman-teman. Jadi kita coba lihat ya. Nah ini, pasal 2, peserta SKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri atas A. Peserta SKD yang memenuhi nilai ambang batas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 37 tahun 2018 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan calon pegawai negeri sipil tahun 2018. B. Peserta SKD yang tidak memenuhi nilai ambang batas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 37 tahun 2018 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan calon pegawai negeri sipil tahun 2018 namun memiliki peringkat terbaik dari angka kumulatif SKD diatur berdasarkan peraturan menteri ini. Jadi ada dua. Yang pertama lolos passing grade berdasarkan peraturan menteri sebelumnya, kemudian yang kedua tidak lolos passing grade tetapi nilai kumulatifnya memenuhi dan berperingkat terbaik. Kemudian peserta SKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf B berlaku ketentuan sebagai berikut. A. Nilai kumulatif SKD formasi umum paling rendah 255. Jadi entah itu TWK-nya berapa, entah itu TIU-nya berapa, TKP-nya berapapun, yang penting total keseluruhan atau kumulatif minimal 255, dia berhak lolos, tetapi masuk dalam rankingan, artinya 3 kali jumlah formasi gitu ya. Dan untuk formasi dokter spesialis, saya rasa tidak perlu dijelaskan lah ya. Karena memang ini hanya sekedar mengingatkan saja jika hal ini di tahun 2024 ini kembali diberlakukan gitu ya. Kemudian yang penting lagi terkait dengan ini pasal 5. Peserta yang mengikuti seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf B dan pasal 4 huruf A berlaku ketentuan sebagai berikut. A. Peserta yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan berperingkat terbaik sesuai dengan jenis formasi jabatan diikutsertakan sejumlah paling banyak 3 kali jumlah alokasi formasi. B. Apabila terdapat peserta yang mempunyai nilai kumulatif SKD sama, penentuan didasarkan secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelijensia umum, dan tes wawasan kebangsaan. C. Apabila terdapat peserta yang mempunyai nilai TKP, TIU, dan TWK sama, serta berada pada batas 3 kali jumlah alokasi formasi, keseluruhan peserta dengan nilai sama tersebut diikut sertakan. Kemudian, nah ini yang juga penting ya, pasal 6. Peserta yang mengikuti seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf B dan pasal 4 huruf B berlaku ketentuan sebagai berikut. A. Peserta yang telah memenuhi nilai ambang batas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 37 tahun 2018 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar diikut sertakan sebagai peserta SKB kelompok pertama. Jadi ada 2 kelompok ya. B. Apabila jumlah peserta SKB pada kelompok pertama masih berada di bawah jumlah alokasi formasi, seperti yang tadi dijelaskan ya, dibutuhkan 6, yang lolos passing grade hanya 3 gitu ya. Dibuat peserta SKB kelompok kedua yang berasal dari peserta lain yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan berperingkat terbaik. C. Jumlah peserta SKB pada kelompok kedua paling banyak 3 kali dari selisih antara alokasi formasi dengan jumlah peserta pada kelompok pertama.
D. Apabila terdapat peserta pada kelompok kedua mempunyai nilai kumulatif SKD sama, penentuan didasarkan secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIU, dan TWK. E. Apabila terdapat peserta pada kelompok kedua mempunyai nilai TKP, TIU, dan TWK sama serta berada pada batas jumlah 3 kali dari selisih antara jumlah alokasi formasi dengan jumlah peserta pada kelompok pertama, keseluruhan peserta dengan nilai sama tersebut diikutsertakan. Jadi penjelasan ringkasnya atau yang mudah dipahami seperti ini. Misal tadi ya, dibuka 6 formasi atau 6 kebutuhan. Kemudian yang lolos passing grade itu hanya 3. Berarti 3 peserta ini masuk dalam kelompok pertama dan dipastikan lolos menjadi CPNS, yang penting berangkat atau hadir pada SKB. Kemudian otomatis ada 3 lagi nih yang kosong. Lah 3 ini menggunakan peraturan menteri terbaru ini. Jadi 3 kali jumlah formasi, 3 kali 3 berarti 9. Ranking 1 sampai ranking 9 yang tidak memenuhi nilai ambang batas itu berhak mengikuti SKB untuk kelompok kedua. Jadi nanti 9 orang ini di ranking nilai SKD dan SKB-nya setelah diintegrasikan ranking 1 sampai ranking 3 lah dia yang berhak diterima sebagai CPNS. Jadi itu ya penjelasan berkaitan dengan Permen RB 61 2018. Jadi saya ingatkan kembali bahwa ini hanya sekedar mengingatkan gitu ya, jika hal ini kembali diberlakukan di tahun 2024 ini. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.